Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membuat video cara merawat mesin mobil secara mandiri, secara berkala, yang tentu tanpa mengeluarkan biaya. Baik ya, kita cek ya, terutama bagian mesin-mesinnya ya teman-teman. Ini ada mobilnya, mobil Datsun ya teman-teman, mobil yang murah meriah. Jadi kita pertama-tama kita buka dulu bagian kapnya mobil yang mesinnya ya. Baik. Nah di sini ya teman-teman, untuk mengecek bagian bawah dari sopir ya, di tempat duduk sopir bagian bawah di setirnya, kita tarik ke depan, tarik ke belakang, mohon maaf ya. Kemudian kita akan cek kita buka dulu pelan-pelan. Teman-teman, sudah terbuka ini bagian dalam mobil. Ini kalau misalnya kita akan cek, kalau teman-teman, bagi teman-teman pemula yang punya mobil atau yang terlalu tergantungan dengan bengkel untuk mengecek mesinnya secara berkala, terutama bagian-bagian yang perlu dicek secara berkala minimal seminggu sekali oleh teman-teman, bisa saja siapa saja ya, bisa perempuan, bisa laki-laki. Itu cara mengeceknya, pertama-tama yang dicek air pembersih kaca. Nah ini kosong, hampir habis. Ini harus ada untuk menghindari hal-hal yang jangan sampai terjadi di jalan ketika kaca buram atau berdebu. Ini bisa kita bersihkan lewat penyemprotan lewat kaca. Nah kalau disemprot lewat kaca kan harus ada airnya, maka ini kita akan tambah, bisa menggunakan air aqua atau air mineral apa saja. Kebetulan saya punya di mobil. Kenapa harus air mineral? Karena kalau air mineral itu, nah ini bisa, ini cukup ya. Saya lanjutkan, kalau air mineral itu yang dikemas, yang diproduksi, itu tidak akan meninggalkan jamur atau lumut di dalam tempatnya teman-teman ya. Nah kita akan masukkan secukupnya, tapi tidak melampaui dari tempatnya. Kita akan isi cukupnya ya teman-teman. Oke, ini sudah lumayan cukup ini ya. Ini bisa digunakan untuk 1 bulan atau lebih, tergantung penggunaan. Karena penggunaan air ini, pembersih kaca ini kadang-kadang digunakan, ini tidak harus dimintai tolong kepada orang, kita bisa mengerjakannya sendiri. Ini sudah fix, selesai. Kemudian ini mesin ini bisa dibersihkan dengan menggunakan kain lap atau bisa menggunakan kuas ya teman-teman. Saya ambil dulu kuasnya ya. Nah ini adalah kuas bekas. Nah, bisa dipakai untuk membersihkan debu pada bagian mesin. Kita bersihkan. Ini cara membersihkannya. Debu-debu ini kalau menggunakan lap itu biasanya masih ada yang tersisa, jadi harus menggunakan kuas pada celah-celah, terutama di bagian-bagian bawah seperti ini. Itu masih, kalau tidak dibersihkan itu akan meninggalkan debu. Dan enak ya kalau misalnya mesinnya bersih ya, enak juga dilihat. Kemudian dari segi kerapian, dari segi kebersihan, itu menjadi prioritas agar mesin jangan sampai dimasuki oleh debu. Kemudian yang kita cek berikut adalah olinya. Ini adalah pengukur oli. Kalau Anda yang punya mobil Datsun, ini Anda bisa cek di sini pengukur olinya, dan kita akan cek. Tapi sebelum cek, saya ambil tisu dulu supaya bisa dilap ya. Ambil tisu dulu pembersih. Nah ini tisunya. Oke, 1 lembar tisu saja cukup. Kita akan cek ya teman-teman.
Baik, ini tadi ya. Ini pembersih, ini adalah pengukur oli yang kita cek. Ini harus kita pastikan olinya ada terus atau tidak boleh kurang. Kalau kurang kan harus segera masuk bengkel. Ini maksud saya kita cek secara berkala. Nah ini adalah ukuran olinya. Agar kalau misalnya kita cek secara berkala, ini mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Jangan sampai olinya habis ya. Ini masih banyak olinya. Ini kalau sampai kering, yang ditakutkan kalau kita celup ke dalam tempat pengukuran oli itu kering, harus segera ke bengkel untuk diperiksa, jangan sampai ada yang bocor atau segera diganti kalau olinya tinggal sedikit. Ini masih banyak. Saya letakkan di sini dulu. Ini ya teman-teman ya. Ini ada. Oke, dibersihkan dulu. Nah, ini ada kode H ini. Nah, ya itu H itu. Setidaknya sampai disitulah, jangan sampai kurang. Oke ya, saya masukkan lagi untuk mengecek olinya. Dan tertarik ya. Nah itu H-nya masih basah, itu artinya olinya masih banyak, masih sesuai dengan standar dari penggunaan oli, masih ada olinya. Lalu yang berikut yang kita akan cek adalah air radiator. Ini air radiator tempatnya. Teman-teman kalau mau mengecek air radiator itu, kalau mobil Datsun itu kan transparan, bisa dicek saja dari atas. Nah ini batas atas untuk air radiator, tandanya masih banyak. Kalau sudah habis akan berwarna putih seperti ini. Air radiatornya pasti putih sampai ke bawah. Ini masih ada, air radiatornya warna biru ya. Berbeda dengan mobil kalau Grand Max itu Daihatsu, air radiatornya warna merah, ada yang warna biru. Untuk Datsun ini warnanya warna biru. Nah kita cek ini sebatas, kalau seperti ini masih banyak. Kemudian kalau saja air radiatornya kurang, kita bisa cara mengeceknya, cara mengisinya, diisi di sini, di tempat plastik yang ini. Jangan diisi di sini. Ini berbahaya. Apalagi mesinnya dalam kondisi panas bisa muncrat ke atas air radiatornya. Makanya diisi di sini, aman kok. Tinggal dibuka, diisi. Lalu yang dicek yang berikut adalah air aki. Air akinya kita cek. Ini kalau misalnya air akinya sudah kering, nah ini kurang, agak kurangin. Tapi kalau misalnya penutupnya masih basah ya, masih basah seperti ini, itu tandanya air akinya masih ada. Tapi kalau penutupnya sudah kering, itu tandanya air akinya sudah berkurang. Gitu ya teman-teman. Ini gampang kok. Ini bisa dicek sendiri setiap seminggu sekali. Ini ada batas airnya ya. Level paling bawah sama yang paling atas. Tidak boleh kurang dari ini, tidak boleh melampaui, makanya sudah diatur. Teman-teman cukup melihat kalau tidak tampak di bagian depan seperti ini, teman-teman bisa melihat untuk mengecek satu-satu dengan cara membuka. Kalau agak keras bisa dibuka dengan tang, dibantu dengan tang atau kunci. Tapi kalau misalnya kebanyakan penutup aki itu tidak terlalu keras kancingannya, kalau sakit tangan cukup dipakai pengalas kain atau tisu atau apa untuk menambah beban untuk memutar ya teman-teman. Cukup itu saja untuk mengecek mesin secara berkala, tidak perlu ke bengkel ya teman-teman. Untuk mengurangi biaya juga mengurangi waktu, karena kalau ke bengkel itu harus antrian. Bayangkanlah untuk mengecek yang seperti ini harus membutuhkan orang lain. Ini bisa kita lakukan secara mandiri di rumah, terkecuali memang yang sangat membutuhkan tenaga ahlinya, itu seperti ganti oli, kemudian ada kendala rem, ada kendala di bagian mesin bagian dalam. Tapi kalau hanya yang servis berkala sebelum 6 bulan sekali, itu teman-teman bisa lakukan setiap minggu minimal, atau 2 minggu sekali. Itu harus dicek, terutama di bagian pengapian ya, bagian aki, kemudian di bagian oli,
lalu di alat pembersih kaca. Ini yang bisa ditambah dengan bagian radiator, pendingin radiator. Ini yang bisa dilakukan oleh setiap orang, setiap sopir atau setiap pemilik kendaraan. Semoga cara-cara perawatan seperti ini dapat membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.